Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dari kelas T4106 akan menyampaikan hasil dari progres pengerjaan tugas ERP yang berupa perancangan ERP Business Blueprint di Universitas Telkom dengan anggota saya sendiri yaitu Muhammad Arif Ardiansyah, kemudian ditemani oleh Gregory Sigit Zafid, kemudian Kevin Ahmad Alfariski, dan juga Taufik Rahman. Selamat menikmati hasil presentasi kami. Kemudian kita mulai dari table of content dari penyampaian presentasi ini. Dimulai dari tahap preimplementasi, yaitu berupa strategic planning, kemudian definisi scope dalam proyek, yang ketiga yaitu identifikasi kebutuhan dalam proyek, dan yang keempat yaitu application value dan scoping. Kemudian dilanjutkan dengan tahap project preparation, yang berisi mengenai project goals, project scope, project procedure, training, project kick-off, dan technical requirement. Ketiga yaitu tahap business blueprint yang berisi mengenai business process analysis dan juga propose business process. Tahap pertama yaitu pre-implementasi. Dimulai dengan strategic planning dari Universitas Telkom itu sendiri atau Telkom University, di mana profilnya sebagai berikut, yaitu memiliki visi menjadi riset dan entrepreneur university pada 2023 yang aktif melibatkan perkembangan teknologi, sains, dan seni dengan berbasiskan teknologi informasi. Kemudian misi yang dipunyai dari Telkom University yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional berbasiskan teknologi informasi. Kemudian mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan teknologi sains dan seni yang diakui secara internasional. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi sains dan seni untuk mensejahterakan dan kemajuan peradaban bangsa melalui pengembangan kompetensi entrepreneur. Selanjutnya ada value yang dimiliki oleh Telkom University yaitu budaya HEI yang bertindak sebagai kunci perilaku budaya institusional di Universitas Telkom atau Telkom University, di mana konten utamanya yang dimuat yaitu harmoni, keunggulan, dan integritas. Selanjutnya struktur organisasi terfokus kepada Departemen Sumber Daya Manusia yang dikepalai bidang sumber daya manusia, kemudian di bawahnya terdapat kepala bagian, yaitu pengembangan organisasi dan informasi, pengembangan SDM, dan pelayanan SDM. Di bawahnya juga memiliki dibantu dengan kepala urusan performansi dan pelaporan, kepala urusan pengembangan organisasi, kepala urusan pengembangan jabatan fungsional akademik dan studi lanjut, kepala urusan pengembangan kompetensi dan karir, kepala urusan kesejahteraan pegawai, dan kepala urusan data pegawai. Skop proyek dari tugas besar ERP kelompok kami yaitu terfokus pada divisi sumber daya manusia yang lebih spesifik pada proses perizinan perjalanan dinas pada perusahaan Universitas Telkom. Selanjutnya kebutuhan proyek yaitu yang pertama Departemen SDM Universitas Telkom yang mana akan menerapkan sistem ERP di dalam proses bisnisnya, di mana objek pengembangannya berupa pengelolaan pengajuan surat permohonan perjalanan dinas. Kemudian yang kedua yaitu teknologi yang akan diadopsi berupa SAP dengan metode SAP ASAP atau Accelerate SAP dengan dasar ilmu metode SAP ASAP. Selanjutnya application value. Ada dua hal. Yang pertama yaitu pelayanan terbaik pembuatan SPBD. Kemudian value yang diharapkan yaitu berupa tujuan dari perbaikan pelayanan pembuatan SPBD untuk meminimalkan aktivitas proses yang kurang efisien. Yang kedua yaitu pengelolaan pelayanan yang optimal dengan perencanaan pengelolaan proses pencatatan dan pembuatan SPBD dapat memberikan kemudahan akses dan juga memperbaiki tingkat dokumentasi dan juga pengelolaan keuangan. Kemudian batasan penelitian. Pada batasan penelitian dari tugas besar kelompok kami, yaitu terfokus pada pertama rancangan proses bisnis, yaitu berupa perencanaan proses bisnis dengan mengelola proses pencatatan dan pembuatan SPBD dapat mengoptimalkan kinerja Departemen SDM. Dan yang kedua yaitu rancangan sistem dan aplikasi, di mana rancangan sistem dan aplikasi memenuhi kriteria konsep proses bisnis dan kriteria pengguna. Tahap 2, Project Preparation atau persiapan proyek. Nah, tahap pertama
Langkah pertama adalah mendefinisikan project goals atau tujuan dari proyek tersebut. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mengembangkan sistem berbasis ERP pada Universitas Telkom menggunakan SAP SM guna mengintegrasikan bagian divisi yang terdapat di fakultas dengan bagian SDM serta keuangan. Jadi, kesimpulannya dari project goals ini adalah menciptakan sistem pembuatan surat SPPD itu yang lebih efisien. Kemudian project scope. Project scope pertama membuat perancangan sistem ERP dengan menggunakan SAP di Universitas Telkom dengan menggunakan model travel management. Yang kedua, membuat perancangan sistem ERP dengan menggunakan SAP di Universitas Telkom dengan metode Accelerated SAP pada tahap project preparation dan business blueprint. Kemudian ada project procedure. Nah, di sini terdapat beberapa stakeholder atau pelaku dari proyek ataupun aktivitas bisnis tersebut. Pertama ada Yayasan Pendidikan Telkom. Perannya menerima laporan perjalanan dinas dosen Universitas Telkom dan melakukan persetujuan untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Yang kedua, pimpinan fakultas melakukan verifikasi dan validasi terhadap SPMPD yang diterima. Setelah diverifikasi dan validasi, maka akan diteruskan ke bagian SDM dalam bentuk SPPD. Sumber daya manusia menerima laporan pengajuan perjalanan dinas, kemudian melakukan verifikasi dan validasi terhadap SPPD. Keuangan melakukan pembayaran atau pengeluaran biaya sesuai dengan SPPD yang telah disetujui sebelumnya. Wakil Rektor 2 berperan bertugas untuk menyetujui atau menolak SPMPD. SPMPD yang telah disetujui menjadi SPPD dan diberi penomoran oleh Sekretaris Warik 2. Admin fakultas melakukan penginputan data pengajuan perjalanan dinas dari setiap dosen ke dalam sistem Igrasias. Kemudian akan mendapatkan kode pengajuan yang akan diinputkan ke dalam SAP dan membuat surat SPMPD. Nah, tahapan training. Tahapan training ini yaitu kegiatan memfasilitasi dari tim konsultan yang berguna untuk membimbing ataupun membina dari user ataupun pengguna dari sistem ERP nantinya, sehingga si sistem itu tidak tidak salah digunakan, tapi digunakan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian project kick off, aktivitas untuk menentukan timeline. Jadi di sini penentuan timeline atau scheduling dari pengembangan sistem ERP ini. Nah, beberapa hal yang diperhatikan yaitu prosedur sistematis serta terorganisir yang dihasilkan dari diskusi antara peneliti dengan stakeholder perusahaan. Adapun technical requirement, jadi ada beberapa requirement teknis, ada kebutuhan teknis untuk menguji apakah proyek ini berhasil atau tidak. Di sini yang pertama ada performance atau kinerja. Ini jadi keberhasilan proyek tersebut diuji berdasarkan fungsionalitas dari pengembangan sistem ERP tersebut. Kemudian ada reliability atau ketahanan. Di sini kita kan sudah mengeluarkan biaya yang besar tentunya untuk menerapkan sistem tersebut. Nah, apakah pengembangan sistem tersebut dapat berguna atau berfungsi dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan ataukah tidak? Nah, itu diuji berdasarkan reliability. Kemudian availability. Dari tahap sebelumnya kita sudah melakukan langkah go live. Nah, dari situ kita menguji apakah pengembangan sistem tersebut atau improvement tersebut memberikan perbaikan atau improvement terhadap sistem existing atau proses bisnis existing atau yang sebelumnya. Begitu. Tahap ketiga merupakan bisnis blueprint. Yang pertama, yang pada gambar di kiri, merupakan proses bisnis pengajuan perjalanan dinas yang digunakan oleh perusahaan Universitas Telkom untuk melakukan bisnis existing sebagai acuan dalam melakukan perbaikan proses bisnis yang akan dilakukan dalam pengembangan sistem pengajuan surat permohonan perjalanan dinas berbasis ERP.
Pada gambar kiri kita akan melihat aliran proses. Yang pertama, kepala unit akan mengajukan surat permohonan melakukan perjalanan dinas atau SPMPD dengan melampirkan daftar ongkos perjalanan dinas dan tiket pemesanan transportasi. Kemudian untuk tahap kedua dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, wakil rektor kedua akan menyetujui ataupun menolak SPMPD. Kemudian untuk yang selanjutnya, jika SPMPD disetujui, akan menjadi SPPD dan diberi penomoran oleh Sekretaris Wakil Rektor 2. Tahap 3 juga dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, bagian pelayanan SDM melakukan verifikasi tarif dan transportasi biaya perjalanan dinas. Pada bagian kedua, akan melakukan penomoran terhadap rincian biaya perjalanan dinas. Kemudian untuk tahap keempat, pada bagian keuangan akan melakukan pembayaran perjalanan dinas. Kemudian selesai. Pada gambar selanjutnya, merupakan gambaran mengenai proses secara spesifik dari proses pengajuan surat perjalanan dinas SPPD existing. Pada gambar pertama itu karyawan akan mengajukan nota dinas, baik itu berupa undangan ataupun conference dan lain-lain. Kemudian atasan pertama akan melakukan approval. Jika tidak di-approval, maka proses akan selesai. Jika di-approval, maka atasan pertama akan mengeluarkan SPMPD dan akan memberikan SPMPD yang sudah diterima atau di ACC. SPMPD kemudian akan diberikan kembali ke karyawan dan akan diajukan ke bagian keuangan. Pada bagian keuangan akan dilakukan pengecekan keuangan SPMPD. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, maka akan di-approval. Jika tidak di-approval, maka proses akan selesai. Jika di-approval, maka bagian keuangan akan mengeluarkan DOP. Selanjutnya, bagian keuangan akan memberikan SPMPD dan DOP kepada wakil rektor kedua. Kemudian, wakil rektor 2 akan menerima SPMPD dan DOP, kemudian melakukan pengecekan dan melihat approvalnya. Jika tidak di-approve oleh wakil rektor 2, maka proses akan selesai. Jika di-approve, maka selanjutnya akan dilakukan penomoran SPMPD oleh wakil rektor 2, kemudian berganti mengeluarkan SPPD dan memberikan SPPD ke SDM. Kemudian pihak SDM akan menerima SPPD, memverifikasi tarif dan biaya perjalanan dinas, melakukan penomoran rincian biaya, memberikan rincian biaya pada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan setelah menerima rincian biaya akan melakukan pembayaran. Kemudian akan diberikan kepada karyawan supaya menerima biaya perjalanan dinas. Proses perjalanan dinas yang selama ini dilakukan dimulai dengan karyawan memberikan nota dinas beserta berkas-berkas pendukung seperti undangan, konferensi, dan lain-lain, kemudian diberikan kepada admin, maka mengajukan akan dilakukan persetujuan oleh atasan 1 yang nantinya akan menghasilkan SPMPD. Lalu setelah SPMPD dikeluarkan, maka akan diserahkan kepada wakil rektor kedua untuk dimintai persetujuan. Setelah SPMPD disahkan oleh wakil rektor kedua, maka SPMPD akan diberikan nomor dan berubah menjadi SPPD. Kemudian dokumen SPPD akan diberikan kepada SDM untuk diberikan surat dan nomor biaya perjalanan dinas. Setelah mendapatkan SPPD dan surat biaya perjalanan dinas, maka karyawan baru dapat mencairkan dana tersebut ke bagian keuangan. Begitulah kira-kira proses singkat dari grafik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah purpose business process. Jadi berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh tim penulis terhadap proses bisnis perjalanan dinas existing. Hasil dari analisis ini akan menjadi referensi untuk pengembangan proses bisnis yang akan diusulkan oleh perusahaan Universitas Telkom. Jadi yang pertama, dari Universitas Telkom akan memberikan data atau persyaratan dokumen perjalanan dinas. Di dalam SAP-nya masih belum. Kemudian untuk statusnya proses dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, Universitas Telkom melakukan penginputan data pengajuan. Di dalam SAP akan membuat form pengajuan SPMPD dan statusnya perubahan. Untuk tahap ketiga, approval atasan pertama atau kepala unit. Di dalam SAP akan membuat page approval. Statusnya adalah perubahan. Untuk yang keempat, pengiriman SPMPD.
di dalam SAP akan menambahkan tombol pengiriman dengan status perubahan. Untuk tahap kelima, membuat laporan SPMPD, SAP akan membantu membuat laporan SPMPD dengan status ada perubahan. Untuk yang keenam, melakukan verifikasi, SAP akan membantu menyediakan form verifikasi dengan status ada perubahan. Untuk tahap ketujuh, penomoran SPMPD, SAP akan membantu dengan penomoran. Untuk tahap ke-8, pencetakan SPPD, SAP akan membantu mencetak laporan. Pada tahap 9, membuat surat biaya, SAP membantu membuat form biaya perjalanan dinas. Dan yang ke-10, cetak surat biaya, SAP akan membantu dalam mencetakan laporan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang rumus bisnis prosesnya. Jadi bisnis proses usulannya. Yang pertama-tama di sini ada aliran prosesnya itu bisa dimulai lalu masuk ke unit, di mana di sini kami mengajukan surat permohonan melakukan perjalanan dinas yaitu SPM PD. Lalu dengan deskripsi di mana kepala unit mengajukan surat permohonan melakukan perjalanan dinas dengan melampirkan daftar ongkos perjalanan dinas, lalu tiket pemesanan transportasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan wakil rektor 2, di mana di sini menerima surat permohonan melakukan perjalanan dinas, yaitu dengan menggunakan SAP. Nanti di deskripsi proses ini wakil rektor 2 menyetujui atau menolak SPMBD. Lalu SPMPD yang telah disetujui menjadi SPPD dan diberikan penomoran oleh Sekretaris Warek 2. Lalu selanjutnya masuk ke SDM, yaitu melakukan verifikasi tarif dan penomoran perjalanan dinas, di mana tetap menggunakan SAP, yaitu bagian pelayanan SDM juga melakukan verifikasi tarif dan transportasi biaya dalam perjalanan dinas, dan melakukan penomoran terhadap rincian biaya perjalanan dinas. Lalu di bagian keuangan, yaitu melakukan pembayaran. Di sini juga deskripsi prosesnya, yaitu pembayaran perjalanan dinas. Lalu selesai. Dan untuk rekaman tersendiri, mulai dari kepala unit sampai bagian keuangan, itu menggunakan SPMPD. Selanjutnya, kita masuk ke proses bisnisnya. Yang pertama-tama, karyawan mengakses Igrasias. Lalu dari Igrasias akan didirect mengambilkan form pengajuan perjalanan dinas. Lalu balik lagi ke karyawan, yaitu karyawan menginputkan berkas atau surat perintah. Lalu dimasukkan lagi ke Igrasias untuk menyimpan inputan pengajuan. Lalu dikeluarkanlah SPMPD ini dari Igrasias. Nanti dari pengeluaran SPMPD ini masuk ke admin fakultas untuk dicek SPMPD-nya. Dengan itu maka terdapat juga input data SPMPD pada sistem SAP. Lalu di sini juga di sistem ini juga dapat menyimpan data SPMPD, lalu memberikan notifikasi kepada pimpinan fakultas. Lanjut dari sini, dari admin fakultas itu masuk ke pimpinan fakultas, di mana pimpinan fakultas akan memverifikasi SPMPD yang ada. Lalu kalau misalnya SPMPD ini disetujui, maka akan lanjut mengeluarkan SPPD. Akan tetapi bila SPMPD ini ditolak, maka akhir prosesnya pada di admin fakultas. Lanjut lagi, jika ya, maka pengeluaran SPPD, lalu pimpinan fakultas akan mengirimkan SPPD kepada SDM. Nanti di SDM ini akan menerima SPPD, lalu memverifikasi SPPD tersebut, lalu memberikan SPPD beserta rincian biaya itu kepada bagian keuangan. Dari bagian keuangan ini menerima SPPD, lalu memverifikasi biaya, lalu melakukan pembayaran, sehingga masuk lagi ke karyawan, sehingga karyawan dapat menerima biaya sesuai dengan SPPD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.